Cinta oleh Gus Dur ya. Nah, waktu itu kan air itu sinarnya itu ada di tengah laut, ya. Dan dengan ombak sebesar itu dan laut sedalam itu, Anda bisa mengambil sampai ke titik di mana ada sinar itu. Bagaimana nalar kita bisa? Jadi sama Mbah Hakim itu, sama Mbah Hakim Nganjuk. Iya. Pondok pesantren Mbah Hakim ini ya. Mbah Hakim itu mursyid Sadiliyah. Wah, itu laut. Nah, kita itu kayak nggak inget aja. Jadi, nah itu airnya ambil ya, kita ambil gitu aja. Setelah di pinggir baru inget lah, ini kan tadi laut. Jadi itu nggak bisa diceritakan pakai logika Nggak manusia. bisa. Kan gitu. Jangankan tentang itu, tentang cintanya nggak bisa diceritakan dengan logika. Sering kejadian kayak gitu, Mas Andi. Terakhir ini misalnya, kita juga lupa. Ini cerita sekedar cerita aja ya. Iya. Di Mekah kemarin kan kreditnya luar biasa. Nih, saya kreditnya luar biasa. Jadi antara Mina sama Makkah itu tidak ada alat angkut, sudah macet semua. Taksi macet, apa-apa macet. Saya sama istri. Terus, ya udah deh, kita setelah ini nafar awal kita ke Mekah. Nah, istri saya bilang, ayo mas, siapa tahu nanti kita bisa, kalau enggak ya jalan kaki kan gitu. Orang nyari angkutan nggak ada, semua kendaraan berhenti. Tiba-tiba ketika saya keluar, itu ada bus tulisannya Indonesia. Zam-zam abadi itu, kalau nggak salah Zam-zam abadi. Nah, saya berdiri di antara kerumunan orang yang demikian banyak. Tiba-tiba ada bus itu berhenti. Kernetnya datang ke saya, Kiai ikut saya aja kalau mau ke Mekah. Saya naiklah ke bus itu, yang lain nggak boleh masuk. Isinya cuma dua, saya sama istri saya. Diantarlah sampai ke Mekah, sampai ke hotel. Sampai di hotel, saya telepon, aku sampai utuh. Mana mungkin, kata saya video call, saya sampai. Itu ingat juga ketika sudah sampai di hotel itu. Di address hotel di Jabal Umar. Tadi itu bis apa? Ini baru kemarin. Jadi ketika itu kita nggak tahu. Wah, tentara, panser, tank, mulai itu. Nah, semua orang cerita, tapi saya nggak tahu ini benar atau tidak. Saya selalu menganggapnya ini hoax. Nggak tahu tuh saya, yang saya angkat itu panser. Ada yang bilang Anda angkat dengan tangan kiri aja panser itu. Nah itu yang saya angkat. Untuk digeser supaya apa? Nggak tahu arahnya, meriamnya itu mengarah kemana. Saya bisa cerita nggak apa yang terjadi? Jadi gini, Bang Andi. Dulu waktu Gus Dur mau dijatuhkan, semua kan pengen terlibat, membela Gus Dur, bela Gus Dur. Oke. Tapi kan problemnya beda. Gus Dur ini problem parlementarian, yang datang ini ekstra parlementer. Jadi bulat aja di sekitar gedung itu. Tapi Anda sadar nggak waktu ngangkat panser itu? Ya nggak tahu gini terus tiba-tiba nggak tahu itu yang saya angkat itu panser apa enggak. Ada satu lagi cerita yang berkaitan dengan, ya mau dibilang mistik, mau dibilang kesaktian, mau dibilang apapun juga sesuatu yang secara logis susah diterima akal sehat. Ketika Anda pamit dari pondok pesantren Anda mau ke makam Wali Songo ya, bersiarah ke makam Wali Songo. Itu kalau pakai logika saya nggak tahu, Anda jalan kaki pakai kendaraan atau apa harusnya 3 bulan. Tapi baru 3 hari Anda pulang dan Anda menyatakan Anda sudah bersiarah ke Wali Songo. Itu bagaimana menjelaskannya? Jadi diminta, jadi kan ada santri-santri itu kan cari ijazah kan dulu. Bagaimana kemudian, karena selalu dibilang santri itu kalau tirakat gitu, kalau tirakat pilihannya jadinya 3. Kalau nggak ngalim itu ya kaya gitu. Kalau nggak kaya pasti hidupnya bermanfaat untuk orang banyak, yang penting riyadhah. Saya carilah itu, katanya ziarah Wali Songo jalan kaki. Iya, nggih Kiai. Ya sudahlah kita berangkat jalan kaki. Tapi namanya usia segitu kan, terus di tengah jalan itu ke Ngampel. Jadi kan ke Ngampel dulu. Di Ngampel. Nah, setelah itu capek kan. Perjalanan dari Gresik ke Ngampel itu berapa hari sambil jalan kaki. Saya kan pengen mau naik bis. Saya ke kondektur. Kondekturnya bilang, apa kalau tolong piling aja? Hah? Nah, orang minta naik bis aja mestinya kan. Akhirnya
ini nggak masuk akal. Aku sampai takut saya. Akhirnya sudah nggak naik bis, ziarah. Terus ke beberapa wali mau naik bis, dimarahi lagi, dibuang ke got saya. Itu pelajaran saya waktu itu. Akhirnya ya mau nggak mau jalan kaki. Anda ingat persis? Ingat itu lama, capek, lelah, putus asa. Nah, ternyata itu cuma 3 hari. Nah itu kata yang ketika sampai kembali ke pondok. Iya. Kembali ke pondok. Loh, 3 hari kemana kok? 3 hari gimana? Loh, mungkin nggak ada itu 3 hari. Gitu. Tapi biasa aja lama-lama. Masa sih? Masa? Tapi bener 3 hari. Ketika saya masuk sekolah, 3 hari absen. Jadi kalau pakai logika nggak mungkin Anda sampai dan disuruh ngulangi juga nggak mau. Itu tidak kemudian di situ bisa terbang gitu ya enggak. Ya capek ya. Dimaki-maki orang. Ya normal aja, lelah, putus asa. Makanya kalau misalnya wah itu berarti perjalanan spiritual, ulangi lagi nggak mau. Dan nggak bisa Ya, mungkin. bisa. Apakah mungkin kendaraan panser milik TNI yang diperkirakan beratnya 12 ton hingga 14 ton bisa diangkat dengan tangan kiri? Kalau secara logika memang tidak mungkin, akan tetapi ini benar terjadi dan banyak yang menyaksikan. Peristiwa ini juga sempat menjadi buah bibir masyarakat. Kejadian ini terjadi di Istana Negara beberapa waktu silam. Gus Muwafik atau Kiai Ahmad Muwafik yang dikabarkan mampu mengangkat panser TNI dengan tangan kirinya saat pergolakan pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur kala itu. Gus Muwafik yang mengangkat panser itu sempat menjadi perbincangan di kalangan pengikut Gus Dur. Dalam beberapa kesempatan Gus Muwafik mengaku bahwa ia tak menyangka yang diangkat merupakan sebuah panser karena hal itu terjadi begitu saja. Gus Muwafik menceritakan, waktu Gus Dur mau dijatuhkan semua akan terlibat. Yang datang ekstra parlementer. Gus Muwafik tidak menyadari bahwa tangan kirinya mengangkat panser pada saat itu. Dan banyak disaksikan orang. Namun Gus Muwafik tidak merasakan kalau dirinya mengangkat sebuah panser yang beratnya lebih dari 14 ton. Saat ditanya soal kisah pengangkatan panser tersebut, kala itu yang ada di benak Gus Muwafik bahwa dirinya tak ingin panser memakan korban yang berasal dari para pendukung Gus Dur. Ia sempat menjadi orang kepercayaan Gus Dur yang diminta untuk menjadi asisten dunia lain di kala itu. Jurnalis Andi F. Noya mengaku tak percaya saat mendengar kisah Kiai Ahmad Muwafik atau akrab disapa Gus Muwafik. Kisah Gus Muwafik yang mengangkat panser dengan tangan kosong bahkan sampai dianggap hoaks. Kisah Gus Muwafik yang mengangkat panser itu sempat menjadi perbincangan di kalangan pengikut Gus Dur. Aksi Gus Muwafik disebut-sebut terjadi saat pelengseran Gus Dur sebagai presiden. Andi F. Noya bertanya, soal kesaktian Anda di media sosial ada ceritanya dari mulut ke mulut waktu Gus Dur mau dilengsarkan itu ketika ada tentara panser, semua orang cerita. Ujar Andi F. Noya dalam program Kick Andi di Metro TV. Saya selalu menganggap itu hoaks. Anda angkat panser pakai tangan kiri, bisa cerita enggak tambahnya. Mendengar pernyataan Andi, Gus Muwafik sendiri mengaku bahwa ia tak menyangka yang diangkat merupakan sebuah panser. Orang cerita, tapi saya nggak tahu ini benar atau tidak. Saya selalu menganggapnya ini hoax. Itu yang saya angkat itu panser. Ada yang bilang Anda angkat dengan tangan kiri.